matahari pun terbit dari sebelah barat, naik sampai ke pertengahan atas. Sampai di atas, matahari kembali tergelincir menuju ke arah barat dan tenggelam seperti biasa. Besoknya matahari terbit seperti biasa dari arah timur. Pada waktu duhanya terjadilah tanda besar kiamat yang keenam. Keluar dari dalam perut bumi seekor binatang raksasa, berkaki banyak, bertangan banyak. Binatang ini sangat baik dan ramah. Dia boleh berbicara dengan bahasa manusia mana saja. Dan dia membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Binatang ini memberi tanda dengan cepat kepada manusia yang dijumpainya. Dia muncul di 3 tempat yang berbeza, di waktu yang berbeza. Kemunculan terakhirnya adalah dari dalam perut bumi kota Mekah. Dia bagi tanda kepada manusia. Apabila dia jumpa manusia yang beriman, dia tahu mana yang beriman, mana yang tidak. Allah yang bagi tahu dia. Maka cincin Sulaiman diusapkan ke wajah orang itu. Kata Rasulullah, wajah itu menjadi bersih, menjadi bersinar, putih dan indah. Ketika dia berjumpa dengan orang kafir, ujung tongkat Nabi Musa diketokkan ke atas kepalanya, sedikit menghitamlah wajah orang itu. Maka antara manusia beriman dengan manusia kafir dengan mudah dapat ditandai hanya dengan melihat warna kulit wajah. Tanda besar kiamat yang ke-7. Nah, ini dia. Tanda besar kiamat yang ke-7. Ini adalah akhir keberadaan orang Islam. Apa ini? Ini nama binatangnya Dabatul Ardi ya, Dabatul Ardi ya. Kalau yang ini angin lembut. Angin lembut. Berbau wangi kasturi. Dan angin ini bersumber dari Yemen. Tapi angin ini ternyata angin yang membawa kematian. Sumbernya dari Yemen. Baik. Nah, ibadallah yang kami muliakan, seluruh orang beriman meninggal dunia dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7. Oke, ini adalah finish. Maksud finish itu apa? Orang Islam yang beriman di muka bumi selesai sampai di sini, tak ada lagi baki. Tanda besar kiamat ke-8, 9, 10 kita sudah tak ada. Maknanya ini kabar baik. Kiamat, kehancuran alam semesta, orang Islam tidak akan pernah menyaksikannya. Alhamdulillah. Dan Nabi bersabda, setelah habis seluruh orang Islam di muka bumi, 1 atau 2 generasi setelah itu barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. 1 atau 2 generasi. 1 generasi menurut ilmu sosial, 1 generasi menurut ilmu sosial adalah 25 tahun. Tuan-tuan, 25 tahun sejak kita lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, usia 25 biasanya manusia menikah. Dalam menikah dia pun melahirkan anak. Lahir anak dianggap sudah lahir generasi baru. Maka 1 generasi adalah 25 tahun dalam ilmu sosial. Nabi bersabda tadi hadisnya, selama di bumi ini masih ada baki 1 saja orang yang masih punya iman kepada Allah, Allah akan tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Sementara kita tahu seluruh orang beriman serentak wafat dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7. Berarti setelah ini 40 tahun lagi. Sesuai tidak? Sesuai. Ini 25. 1 atau 2 generasi kata Nabi. Nah, ini berarti antara 25 tahun ke 50 tahun. Dan Nabi mengatakan di hadis tadi 40 tahun lagi. Berarti sesuai. Masya Allah ya. Tapi kita sudah tak akan menyaksikan kejadian itu. Amin. Baik, nah dari start ke finish kalian akan mengalami 5 fase sejarah. Fase sejarah pertama adalah fase kenabian, di mana umat ini langsung Nabi Muhammad yang pimpin, dan ini berlangsung selama 23 tahun. Kemudian setelah itu kalian akan memasuki fase kedua, di mana umat ini dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin dengan konsep kenabian. Rasul berkata lamanya 30 tahun. Ini sudah selesai pula. Setelah habis masa khilafah, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Dan ini ternyata yang paling panjang, paling lama, 1227 tahun. Di dalamnya ada 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase ketiga seluruh ahli sejarah sepakat mengatakan sudah selesai. Kapan? Runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turkiya pada tarikh 3 bulan Mac 1924
fase ketiga sudah selesai. Kita masuk pada fase keempat. Ini fase tergelap, fase terberat, fase mulkan jabariyan, fase penguasa-penguasa diktator di muka bumi. Inilah fase kediktatoran. Ciri khasnya tidak ada khilafah Islamiyah di sini. Dan Islam dan kaum muslimin pada fase ini betul-betul dizalimi, ditindas di mana-mana. Betul tidak? Ini fasenya. Terasa apa tidak Bapak Ibu? Fase di mana ini sangat luar biasa. Dan ujian buat imannya orang-orang beriman pada masa ini sangat berat. Sangat berat. Maka wajar kalau kata Rasulullah bersabda, pada fase itu orang yang istiqomah dan sabar, nilai pahala mereka pada masa itu setara daripada 50 pahala para sahabat. Kaget para sahabat dengarnya. Ya Rasulullah, khamsina rajulan minna am minhum, 50 kami pahalanya atau 50 mereka? Nabi berkata 50 kalian. Hebat orang-orang yang istiqomah pada fase keempat ini. Sabar dalam berislam, istiqomah dalam menjalankan agama. Orang-orang ini akan dapat ujian yang berat, maka diberi pahala oleh Allah, pahala yang besar. Tapi pada masa ini kata Nabi, akan banyak umatku yang paginya beriman, sorenya murtad. Akan ada yang sore masih beriman, besok paginya sudah kafir, murtad, hanya gara-gara fulus, hanya gara-gara kedudukan, posisi, jabatan, hanya gara-gara iming-iming dunia, dia rela melepaskan imannya, menjual agamanya. Ini fase keempat, fase kita. Dan pada fase inilah terjadinya 4 tanda besar kiamat yang pertama.